Oke, kita lanjut pada materi persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk menentukan akar persamaan kuadrat seperti ini, mudah saja. Ya, pertama kita bikin dulu dua buah kurung, ya, depannya X, ya, karena di sini X kuadrat ya, jadi di sini X kali X. Ya, kemudian kita perhatikan angka yang di ujung, yang C-nya, kita akan mencari faktor dari 6 ya, yang apabila ditambah hasilnya adalah min 5. Nah, ya kita daftar perkalian yang hasilnya 6 apa saja ya. Misalkan 1 kali 6. Perhatikan karena di sini tandanya plus ya, berarti dia hasil kali bilangan yang tandanya sama, plus kali plus atau min kali min. Jadi bisa 1 kali 6, bisa juga min 1 kali min 6. Ini sama hasilnya 6. Kemudian yang lainnya 2 kali 3 atau min 2 kali min 3. Nah, ini semua hasilnya apabila dikali adalah plus 6. Nah, sekarang faktor-faktor ini akan kita tambah ya. Ya, kita tambah kemudian kita cari yang jumlahnya adalah min 5. Ya, kita coba tambah 1 tambah 6 tuh hasilnya 7. Kalau 1 ditambah min 6 hasilnya min 7. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Min 2 tambah min 3 hasilnya min 5. Nah, yang mana yang kita cari tadi? Yang kita cari yang hasilnya min 5. Berarti yang terakhir sini ya. Nah, jadi angka yang kita ambil adalah min 2 dan min 3. Kita masukkan ke dalam kurungnya ya, sehingga kita peroleh X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0 ya, karena di sini X min 2 berarti pindah ruas X-nya jadi plus 2, kemudian X yang satunya juga sama karena min 3 berarti pindah jadi plus 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3 ya, kita menuliskannya terurut, yang kecil dulu baru yang besar. Nah, lanjut kita menentukan hasil kali akar persamaan kuadrat ya. Ingat bentuk persamaan kuadrat ya. AX kuadrat BX plus C ya. Nah, jika X1 dan X2 itu adalah akar persamaan kuadrat yang ada di sini, maka hasil kali akarnya rumusnya adalah X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Jadi yang akan kita pakai adalah C dan A-nya ya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Nah, jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0, maka kita diminta mencari nilai Pi kali Q. Ya, berarti hasil kali akar ya, sama dengan yang di sini tadi ya. Nah, sekarang kita lihat persamaan kuadratnya. Kita samakan dengan bentuk umumnya, sehingga kita peroleh A-nya, A itu yang di depan X kuadrat, jadi A-nya 3, kemudian B itu yang ada di depan X, B-nya min 4, kemudian C-nya yang tidak ada X-nya, ya, plus 2. Nah, kemudian kita peroleh hasil kali akarnya, Pi kali Q, tadi rumusnya adalah C per A. C-nya 2, ya, kemudian A-nya 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai di sini, ya. Nah, kemudian kita lanjut pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ya, awalnya adalah kita mencari akar persamaan kuadrat yang ada di sini ya. Kemudian nanti kita akan masukkan akarnya tadi ke garis bilangan dan kita selidiki daerahnya yang mana yang memenuhi pertidaksamaan di sini. Lihat di sini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0. Karena tandanya lebih dari, ya berarti yang kita cari adalah tandanya yang positif ya. Nah, kita cari dulu akarnya. X kuadrat plus 7X plus 10. Nah, untuk mencari akar persamaan kuadrat tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita bikin dua buah kurung. Ya, kemudian kita cari di sini perkalian yang hasilnya 10 dan ditambah hasilnya 7. Ya, tentunya angkanya adalah 2 dan 5. Ya, karena 2 kali 5 10, 2 tambah 5 hasilnya 7. Nah, di sini kita peroleh X plus 2 sama dengan 0, X plus 5 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 2, yang satunya X sama dengan min 5. Kemudian, titik yang ada di sini kita masukkan ke garis bilangan. Ya. Masukkan ke garis bilangan, tentunya yang di sini min 5 dulu, baru min 2. Karena min 2 lebih besar dari min 5. Ya. Kemudian kita akan menyelidiki daerah. Di sini daerahnya ada 3, 1, 2, 3. Ya. Nah, untuk menyelidiki daerah kita bisa ambil salah satu titik uji,
di mana saja ya. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaannya ya. Nah, kita bisa ambil titik yang paling mudah ya untuk menyelidiki ini, kita ambil titik yang paling mudah yaitu titik 0. Nah, titik 0 berada di mana? Tentunya titik 0 berada di daerah 3 ya. Nah, kita ambil titik uji ya, jadi ambil satu titik uji ya, misalkan titik X sama dengan 0 ya, dia ada di daerah 3 ya. Ini paling mudah sudah kalau 0 ya. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaannya di sini ya. Tadi pertidaksamaannya X kuadrat plus 7X plus 10 ya. Kita ganti X-nya dengan 0. Sehingga kita peroleh 0 kuadrat 7 kali 0 plus 10. Ya, 0 kuadrat 0, 7 kali 0, 0. Ya, sehingga sisanya hanya plus 10. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah tandanya ya. Di sini tandanya plus. Nah, sekarang kita masukkan tandanya tadi ke garis bilangan tadi ya. Di sini tadi min 5, di sini min 2. Nah, tanda plus tadi di daerah 3 ya, ini daerah 3. Nah, ingat kalau tanda dia nanti pindah ruas akan berubah ya. Jadi di sini plus, pindah ke daerah 2 jadi min, pindah daerah 1 jadi plus. Jadi dia selang-seling tandanya ini ya. Jadi kalian cukup ambil satu daerah saja. Ya. Nah, sudah kita peroleh tanda-tandanya ya. Tadi yang kita cari adalah yang positif, berarti dia ada di daerah 1 dan daerah 3. Nah, tinggal kita bikin himpunan penyelesaiannya. Yang pertama X di sini ya, X yang di sini tentunya kurang dari min 5 ya. Karena dia semakin ke kiri ya. Nah, karena di sini tadi ada tanda sama dengan ya, berarti di sini juga ada tanda sama dengan. Jika tidak ada, maka juga tidak ada ya. Nah, karena dia dipisah daerahnya, maka di sini kita kasih kata atau ya. Kemudian yang satunya daerah 3 ya, berarti X-nya lebih dari sama dengan min 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya ya. Kemudian kita lanjut menentukan himpunan penyelesaian soal yang kedua ya. Nilai P yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini caranya hampir sama, cuman di sini kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita selesaikan dulu min 2, P min 2 kuadrat tambah 2P. Ya, nah di sini kita selesaikan dulu nih. Ya, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. P min 2 kuadrat berarti P kuadrat min 4P plus 4. Ya, masih ingat cara mengkuadratkannya ya. Tambah 2P. Nah, kemudian kita kali min 2, hasilnya min 2P kuadrat, kemudian plus 8P min 8 ditambah 2P. Kemudian kita selesaikan min 2P kuadrat nih 8 ditambah 2 jadinya 10P min 8. Ya. Nah, kebetulan di sini kelipatan min 2 ya, kita bisa sederhanakan. Kita bagi min 2. Nah, ingat kalau kita membagi dengan tanda min, maka nanti tandanya jadi dibalik ya, sehingga kita peroleh P kuadrat min 5P. Ini semuanya kita bagi min 2 ya. Min 2 bagi min 2, 1, 10 bagi min 2, min 5, min 8 bagi min 2 plus 4. Nah, ingat tadi karena dibagi tanda min, maka tandanya dibalik. Kalau tandanya positif, maka tandanya tetap. Ya, nah kita sudah memperoleh pertidaksamaan kuadratnya ya. Nah, untuk menyelesaikannya sama caranya dengan cara yang sebelumnya di sini. Ya, kalian bisa coba sendiri nanti ya.